Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar? Kita ketemu lagi. Gimana nih hasil PTS kemarin? Semoga kalian semua mendapat nilai yang baik ya. Hari ini kita mulai belajar di tema 3, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Di materi kali ini kita akan belajar tentang menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar dengan cara membaca teks. Kemudian membuat ringkasan dari teks tentang benda-benda di sekitar dengan cara membuat pertanyaan dari teks yang dibaca. Yang ketiga, menemukan kata-kata baru dalam teks tentang benda-benda di sekitar. Yang keempat, membuat kalimat menggunakan kata-kata baru. Berikutnya, menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar dengan cara menyajikannya dalam bentuk bagan atau peta pikiran, serta kita juga akan belajar menyajikan informasi dari hasil pengamatan tentang benda-benda di sekitar kita dalam bentuk teks. Satu persatu ya. Jadi yang pertama yaitu kita akan menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar kita dengan cara membaca teks. Yuk kita baca teks di slide berikutnya. Benda-benda di sekitar kita. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah benda itu? Nah, kita lihat dulu ya. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, gelas, buku, itu termasuk dalam benda. Hanya saja, kalau manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk benda yang hidup, sedangkan batu, gelas, dan buku termasuk dalam benda mati atau benda tidak hidup. Jadi apa sih sebenarnya benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa itu adalah berat yang dapat ditimbang. Nah, bagaimana sih cara membedakan mana yang termasuk dalam benda dan mana yang termasuk dalam bukan benda? Nah, misalnya seperti ini. Kira-kira cahaya dan panas itu termasuk benda tidak ya? Cahaya dan panas bukan termasuk dalam golongan benda. Karena cahaya tidak menempati ruang dan juga tidak dapat ditimbang. Sifat fisik benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Ciri-ciri yang dapat diamati itu disebut juga sifat fisik. Berdasarkan sifat fisik tersebut, benda-benda tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan juga warna. Pengelompokan benda berdasarkan bentuk. Nah, di layar sudah tampil ada beberapa benda, ini seperti bola, ini seperti tanda rambu lalu lintas, ini dompet, ini jam, ini figura, kemudian ini batu, dan yang ini papan catur. Jadi, bentuk benda itu ada yang bulat, ada yang berbentuk balok, 5 segitiga, persegi, dan juga lain-lain. Pengelompokan benda berdasarkan ukuran. Jadi, jika dikelompokkan berdasarkan ukuran, akan ada benda yang besar dan kecil, panjang juga pendek, kemudian berat dan ringan. Kalau besar dan kecilnya suatu benda itu bisa diamati, bisa dilihat. Panjang pendek benda juga bisa diamati atau dilihat. Tapi kalau berat dan ringan itu biasanya bisa kita tentukan dengan cara ditimbang ya. Nah, gambar yang tampil ini, nah misalnya seperti ini.
Ini ada gambar lemari, ada gambar ban, kursi, dan juga buku. Misalnya, antara buku dan kursi. Ini bisa diamati atau bisa dilihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kursi lebih besar daripada buku. Jadi bukunya yang kecil, kursinya yang besar gitu ya. Kemudian misalnya antara buku dengan kursi lagi deh yang gampang aja ya. Bagaimana cara melihat panjang pendeknya? Ini sudah kelihatan kalau kursi ini panjang, kemudian yang pendek adalah buku. Bagaimana dengan beratnya? Yang mana yang berat dan mana yang ringan? Sudah bisa dilihat ya. Atau mungkin bisa juga ditimbang ya. Biasanya kalau ditimbang itu sudah jelas lebih berat kursi daripada buku. Pengelompokan benda berdasarkan warna. Jadi benda-benda di sekitar kita ini banyak ya. Di sini yang tampil di layar itu ada buku, gelas, tinta, pensil, penghapus juga. Ini maksudnya seragam sekolah. Nah, dari benda-benda ini kita bisa memperhatikan benda ini warnanya apa. Di sini ada yang warna merah, hijau, biru. Kalau seragam bajunya putih, dasinya merah, celananya juga merah, sepatunya hitam. Di sini ada pensil berwarna ungu. Jadi warna atau benda-benda di sekitar kita itu warnanya bermacam-macam ya. Kemudian benda-benda di sekitar kita itu ada yang terbuat dari ini ya, kayu, kertas, plastik, kaca, logam juga karet. Jadi bahan-bahannya itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita bahas dulu benda yang terbuat dari kayu. Jadi kayu itu berasal dari batang pohon yang ditebang. Kemudian beberapa benda yang terbuat dari kayu itu misalnya seperti meja, kursi, lemari, patung, figura, dan lain-lain. Apa saja sih kelebihan dari benda yang terbuat dari kayu? Kelebihannya itu keras, kemudian kuat, mudah dibentuk, juga tahan lama. Selain kelebihan, kayu juga mempunyai kekurangan. Jadi kekurangannya itu mudah lapuk, kemudian juga mudah terbakar. Tapi untuk kekurangan kayu yang mudah lapuk itu bisa diatasi dengan melapisinya dengan cat. Nah, bagaimana proses kayu dari pohon sampai bisa digunakan menjadi benda-benda tertentu? Yang pertama, batang pohon ditebang, kemudian potongan-potongan batang pohon itu disebut gelondongan atau log ya. Nah, ini Ibu kasih. Nah, disebut gelondongan atau log. Kemudian yang kedua, log dikirim ke pabrik atau ke pusat penggergajian. Yang ketiga, setelah itu diangkut menggunakan truk melalui darat, kapal, atau sungai. Yang keempat, setelah itu kayu-kayu tersebut atau log-log tersebut dipotong sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, dijemur sekitar 2-4 minggu untuk menghindari jamur atau serangga. Di layar sudah tampil beberapa gambar. Nah, gambar-gambar ini ada meja, kursi, ada lemari, centong atau sutil ya. Kemudian ini patung dan ini juga figura. Jadi, gambar-gambar yang tampil di layar kalian ini adalah benda-benda yang terbuat dari kayu. Benda dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Contoh benda yang terbuat dari kertas seperti tisu, kardus, koran, amplop surat, dan sebagainya. Sifat kertas itu mudah menyerap air dan tinta, kemudian ringan, mudah sobek, dan mudah terbakar. Jenis-jenis kertas antara lain ada kertas karton, kertas HVS, kertas koran, dan lain-lain ya. Kemudian kira-kira bagaimana proses pembuatan kertas? Yang pertama,
kayu besar dipotong sebesar korek api. 2. Kayu dipanaskan hingga lunak seperti bubur. Nah, bubur ini disebut pulp. Yang ketiga, pulp diberi warna, kemudian disaring hingga airnya habis. Keempat, pulp yang kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. 5. Serat selulosa digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Yang Ibu tampilkan di sini ada contoh benda yang terbuat dari kertas. Ini seperti kertas origami yang dilipat menjadi kapal-kapalan. Ini layang-layang. Yang ini buku. Yang ini juga kertas origami yang dilipat menjadi mainan pesawat-pesawatan. Kemudian di sebelahnya ada jenis-jenis kertas. Yang pertama ini kertas karton. Ya, kertas karton. Kalau yang ini mungkin kalian sering lihat berwarna-warni. Ada warna biru, hijau, kuning, warna merah muda. Yang sebelahnya ini juga kertas karton, tapi dalam satu warna ini, maksud Ibu dalam satu kertas itu ada campuran dari beberapa warna. Kalau yang putih ini putih polos, ini namanya kertas HVS. Kemudian yang ini kertas koran. Dan yang ini namanya kertas folio bergaris. Jadi ada garis-garisnya seperti buku tulis kalian, cuma ini ukurannya lebih besar. Benda dari plastik. Contoh benda yang terbuat dari plastik, nah bisa dilihat sini gambarnya ada ember, gayung, serokan sampah, botol minum kalian, kemudian sendok-sendok plastik, dan yang ini, nah kalau ini masih sering kita gunakan, ini adalah kantong plastik. Mungkin kalau kita menyebutnya kresek ya. Nah anak-anak, apa sih kelebihan dari plastik? Plastik itu punya kelebihan karena murah dan tahan lama. Jadi karena harganya murah kemudian tahan lama, jadi banyak sekali benda-benda yang terbuat dari plastik. Kemudian bahan plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik juga mudah dibentuk dan ringan. Tapi selain plastik memiliki kelebihan, ada juga ini masalah-masalah yang bisa ditimbulkan dari plastik, yaitu plastik itu membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, yaitu bisa sampai sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Maksudnya terurai itu hancur gitu ya, jadi plastik itu hancurnya lama. Jadi makanya kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik, karena sampah plastik itu membutuhkan waktu yang lama untuk terurai, untuk jadi hancur. Nah, anak-anak di layar kalian sudah tampil, ada nama benda dan juga waktu yang dibutuhkan untuk menguraikan benda tersebut ya. Jadi di sini ada kertas, membutuhkan 2-5 bulan untuk hancur, untuk bisa diurai. Kemudian kardus 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan, puntung rokok 10 tahun. Wah, lama ya, 10 tahun baru bisa terurai atau bisa hancur. Kemudian kulit sepatu 25-40 tahun. Plastik. Nah, plastik sejenis bungkus deterjen 50-80 tahun. Kemudian plastik ini 50-100 tahun. Kaleng soft drink, nah, yang terbuat dari aluminium itu sekitar 8-100 tahun baru bisa terurai. Aluminium 80-100 tahun, baterai 100 tahun, kantong plastik atau tas kresek 10-20 tahun. Kemudian styrofoam ini mungkin kalian taunya gabus ya. Gabus itu tidak dapat diuraikan. Nah, jadi inilah pentingnya kita harus membuang sampah pada tempatnya, dan kemudian mungkin kalau sampah-sampah seperti bahan-bahan ini itu mungkin lebih baik dibakar ya, supaya cepat hancur.
Nah, bagaimana cara kita mengurangi sampah plastik? Di sini sudah ada gambar atau lambang dari reduce, reuse, dan recycle. Nah, akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, reduce. Reduce itu artinya mengurangi. Jadi, mengurangi penggunaan plastik. Jadi, contohnya ketika kita berbelanja menggunakan tas belanja sendiri. Nah, sekarang ini kan sudah mulai digalakan ya, kalau kalian suka belanja ke Balikpapan, itu biasanya mereka atau toko-toko di sana itu sudah tidak lagi menyiapkan kantong plastik atau kresek. Jadi kita dianjurkan untuk membawa tas sendiri dari rumah. Biasanya tas yang kita bawa itu terbuat dari bahan kain. Kemudian reuse itu menggunakan kembali, artinya memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir recycle. Recycle itu artinya mendaur ulang. Mendaur ulang sampah plastik, yaitu mengolah sampah plastik menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Recycle itu biasanya dilakukan di pabrik ya. Di layar kalian sudah tampil. Nah, di sini ada tong sampah. Nah, ini di sekolah kita juga ada ya, tong sampah seperti ini. Warnanya beda-beda dan itu sebenarnya digunakan untuk memisahkan sampah-sampah plastik. Di sini sudah ada gambarnya. Ini no plastik, berarti yang tidak barang yang tidak terbuat dari plastik itu dibuangnya di tong sampah yang ini. Nah, di sini ada all plastic bags, berarti di sini untuk kantong-kantong plastik. Kalau yang ini untuk botol ya. Jadi memang sekarang itu tong sampah itu sudah dipisah-pisah seperti ini. Jadi kita juga jangan sembarangan buang sampah ya. Tempatkanlah sampahnya itu sesuai dengan gambar atau tulisan yang tertera di tong sampah tersebut. Nah, biasanya yang suka didaur ulang lagi tuh ya yang seperti ini. Nah, botol-botol seperti ini ya. Benda dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Sifat logam yaitu keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, juga dapat ditempa. Kemudian bahan yang termasuk logam yaitu besi, baja, tembaga, aluminium, juga emas. Contoh bendanya seperti panci, penggorengan, sendok, kerangka mobil, juga pagar. Nah, di sini ada contoh logam. Ini sendok, garpu, dan uang logam. Nah, di sini tadi Ibu sebutkan logam itu penghantar panas yang baik. Kalian pernah tidak mengaduk air panas atau ketika membuat teh, itu kan membuat teh menggunakan air panas. Mengaduknya kan menggunakan sendok. Pasti yang dicelup di dalam gelas itu yang ini ya, yang bagian bulatnya ini. Karena yang diaduk itu air panas, sendok itu bukan hanya bagian ini saja yang panas, tapi di bagian atasnya juga ikut panas sampai-sampai terasa di tangan kita kalau sendok itu panas. Nah, itu namanya benda penghantar panas yang baik. Benda dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca atau pasir silika. Sifat kaca, kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Contoh benda-benda yang terbuat dari kaca seperti gelas, piring, mangkuk, akuarium, jendela, maksudnya kaca jendela, dan juga kacamata. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Jadi, sifat kaca itu kedap air, artinya itu tidak tembus air. Kemudian tembus cahaya. Jadi misalnya kalian pegang senter, terus kalian taruh di sisi sebelahnya gelas. Nah, pasti kelihatan ya. Kemudian sifatnya juga mudah pecah. Makanya kalau menggunakan benda-benda yang terbuat dari kaca, kalian harus berhati-hati. Karena kalau benda itu jatuh, maka akan langsung pecah.
Benda dari karet. Karet terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Getah karet diolah menjadi karet yang siap pakai untuk membuat suatu benda. Sifat karet yaitu lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Contoh bendanya, sandal atau sepatu karet, ban, bola, dan juga balon. Nah, ini ada contohnya. Selain itu juga ada penghapus ya. Penghapus yang sering kalian gunakan untuk menulis itu juga terbuat dari karet. Berikutnya yaitu tentang membuat ringkasan dari teks tentang benda-benda di sekitar. Caranya yaitu dengan membuat pertanyaan dari teks yang dibaca. Jadi nanti kita akan mencoba membuat pertanyaan dari teks yang sudah kita baca tadi, teks tentang benda-benda di sekitar kita. Membuat pertanyaan harus menggunakan kata tanya dan diakhiri kalimat harus menggunakan tanda tanya ya. Jadi, misalnya nih kata tanya yang pertama, berapa? Berapa itu untuk menanyakan jumlah? Apa? Untuk menanyakan suatu peristiwa? Di mana? Untuk menanyakan tempat atau lokasi? Kapan? Untuk menanyakan waktu? Mengapa? Untuk menanyakan alasan kejadian? Siapa? Untuk menanyakan orang? Dan bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa. Jadi, materi tentang kata tanya ini sebenarnya sudah sering kita ulang-ulang ya. Contoh misalnya kata berapa. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengurai bahan kertas? Contoh kata tanya apa? Apa yang dimaksud dengan reduce? Contoh kata di mana? Di mana proses recycle dilakukan? Contoh kata kapan? Kapan proses pembuatan pulp dilakukan? Contoh kata mengapa? Mengapa ban mobil terbuat dari bahan karet? Contoh kata siapa? Siapa yang seharusnya memisahkan sampah? Contoh kata bagaimana? Bagaimana cara mengatasi kayu yang sifatnya mudah lapuk? Nah, jadi biasanya yang suka atau sering dilupakan ketika membuat kata tanya yaitu tidak menuliskan tanda tanya di belakang kalimat. Padahal ini sangat penting ya. Berikutnya, menemukan kata-kata baru dalam teks tentang benda-benda di sekitar kita. Jadi, tadi dari teks sebelumnya, nah ini Bu tampilkan, ada kalimat seperti ini. Jenis-jenis kertas. Nah, jenis-jenis kertas antara lain ada kertas karton, kertas HVS, dan kertas koran. Nah, jadi dari kata ini, mungkin kalian bertanya-tanya, atau baru pernah mendengar, atau belum tahu artinya. Kertas HVS itu artinya apa sih? Nah, setelah kita tadi menemukan kata-kata baru, nah, kali ini kita akan membuat kalimat dari kata-kata baru tersebut. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih artinya kertas HVS tadi. Jadi, kalian bisa mencari arti dari kertas HVS tadi di kamus atau lewat Google ya. Nah, setelah itu kita akan buat kalimatnya seperti ini jadinya. Tadi yang diambil kan HVS ya. Nah, yang kita temukan tadi HVS tadi. Jadi kalimatnya Andi membeli kertas HVS di toko pelajar sebanyak 10 lembar. Jadi, jangan dibiasakan kalian itu membuat kalimat yang singkat. Misalnya Andi membeli HVS atau Andi membeli kertas HVS. Jadi, harus dibiasakan lengkap. Ada kata tempat, ini keterangan tempatnya, ada keterangan jumlahnya, seperti itu ya. Jadi jangan dibiasakan membuat kalimat yang singkat-singkat. Menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Nah, ini biasanya menyajikannya dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Di materi yang lalu kalian sudah
pernah membuat peta pikiran ya, dan hasilnya sangat bagus-bagus sekali. Nah, ini akan Ibu tampilkan, ini contoh sederhana peta pikiran tentang teks yang tadi kita baca tentang benda-benda di sekitar kita. Jadi ada benda di situ dibedakan jenisnya, benda hidup dan benda mati. Kemudian sifat fisiknya tadi dibedakan sesuai ukuran, warna dan bisa apa lagi nih? Satu bisa diisi di sini. Ciri-cirinya, ciri-ciri benda itu apa? Mempunyai massa, ya. Kemudian menempati ruang. Nah, jadi ini contoh bentuk bagan atau peta pikiran yang sederhana. Tapi di materi yang lalu, Ibu sangat senang sekali karena kalian bisa membuat peta pikiran yang sangat bagus-bagus dan kreatif. Menyajikan informasi dari hasil pengamatan tentang benda-benda dengan cara menyajikannya dalam bentuk teks. Jadi langkah-langkah menyajikan informasi hasil pengamatan dalam bentuk teks itu, yang pertama, menentukan judulnya dulu. Yang kedua, membuat kerangka teks. Jadi maksudnya kerangka teks itu ada pembukaan, ada intinya, dan juga ada penutupnya. Yang ketiga, membuat kalimat pembukaan. Yang keempat, menulis informasi penting dari hasil pengamatan. Dan yang kelima, membuat kalimat penutup. Jadi, kalian itu harus melihat bendanya dulu ya. Nah, jadi kita harus lihat dulu gambarnya apa atau bendanya apa. Nah, misalnya yang kita amati ini adalah gambar sendok. Bagaimana cara kita menulis informasinya dalam bentuk teks? Nah, jadi kita harus menyiapkan dulu judulnya. Nah, judulnya adalah sendok. Kemudian isi dari informasinya bagaimana? Ini bisa dengan bantuan beberapa pertanyaan. Misalnya di mana kalian biasanya menemukan sendok? Apa kegunaannya? Bagaimana bentuknya? Terbuat dari bahan apa? Teksturnya bagaimana? Bahannya kuat atau tidak? Dan apakah banyak yang menggunakan sendok seperti itu ya? Kemudian, ini contoh dari sajian informasi dalam bentuk teks yang sudah jadi. Ada gambarnya. Nah, kemudian di sebelah ini berupa informasinya ya, informasi singkat dari sendok. Sendok. Di setiap rumah pasti terdapat sendok, karena sendok selalu digunakan sebagai alat bantu ketika makan. Jenis sendok yang paling umum digunakan adalah sendok yang terbuat dari bahan stainless. Kalau dilihat mengkilap, teksturnya licin, keras, dan tahan karat. Nah, mudah kan anak-anak? Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.